didukung oleh Di segmen terakhir MTGW Mario Teguh Golden Ways, pertanyaan saya kepada Pak Mario berbicara mengenai cintaku on off adalah baik ketika on ataupun ketika off. Yang merubah adalah perubahan, Pak Mario, pada diri seseorang. Nah, beberapa orang tidak suka dengan perubahan. Apa yang harus dilakukan? Super sekali. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, apakah perubahan menjamin perbaikan? Tidak. Tapi apakah ada perbaikan tanpa perubahan? Tidak. Tidak. Jadi berubah itu wajib. Yuk kita lihat nih meme-nya. Perubahan tidak selalu sesuai dengan yang Anda inginkan, tapi perubahan adalah yang Anda butuhkan. Jangan selalu bilang, Tuhan memberikan bukan yang kita inginkan, tapi yang kita butuhkan. Tidak, Tuhan tidak terbatas kemampuannya untuk membahagiakan kita. Tuhan memberikan yang kita butuhkan, yang kita inginkan, termasuk yang tidak kita minta. Tapi sebetulnya kita inginkan. Lihat toh, yang sudah menikah dengan bahagia. Dulu Anda tidak tahu sebaik itu istri yang mau dihadiahkan oleh Tuhan. Tapi diberikan. So, kalau begitu, kalau Anda tidak menyukai perubahan, tolong Anda ingat, itu kebutuhan. Waktu kecil, apakah Anda mudah diberi obat oleh orang tua? Tidak, obat mata. Sedang coba merem toh waktu mau dikasih obat, sampai dibuka-buka, sampai ya tuh selotip tarik begitu. Tidak semua yang tidak kita sukai tidak baik. Kan itu Tuhan sendiri yang mengatakan toh, yang kau sukai belum tentu baik bagimu, dan yang tidak kau sukai belum tentu tidak baik bagimu. Itu. Terima kasih Pak Mario. Kita bisa masuk pada kesimpulan program ini. Kesimpulan dari program ini. Lihat bagaimana kita di dalam on off itu sebetulnya on terus. Dan dalam on off itu Anda meng-off-kan perhatian orang lain kepada Anda. Waktu kita marah dengan mantan, Anda mencegah kekasih yang baru masuk. Waktu Anda marah tentang mantan Anda, istri Anda yang sekarang tidak damai. Coba lihat itu. Anda bersahabat dengan mantan, suami Anda gelisah. Coba itu. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, on off di dalam cinta, seyogianya dihentikan dan selalu on sebagai pribadi yang penyayang. Yuk kita lihat meme-nya. Jangan menunggu kesempatan yang sempurna karena Anda kehilangan kesempatan yang tepat. Sampai di sini berhenti dulu. Bagaimana Anda tahu sebuah kesempatan itu sempurna kalau Anda tidak pernah menggunakan kesempatan-kesempatan biasa? Berapa banyak orang penakut yang tidak bertindak alasannya menunggu kesempatan sempurna? Kesempatan apapun menjadi tepat jika Anda bersegera melakukan kebaikan dengan sebaik-baiknya. Kesempatan. Saya jalan-jalan di pasar, lalu berkenalan dengan Anda. Pak, nama Anda? Sony, Pak. Pak Tony. Sony. Pak Sony, bicara sebentar di sini. Coba ya, Tuhan mencadangkan. Kalau saya bertahan 1,5 menit lebih lama dalam bicara dengan Pak Sony, akan dibukakan ide bisnis bersama. Tapi banyak di antara kita, kelihatannya nggak begitu penting, ditinggal. Ayo, berapa banyak kita? Kalau kita mau bersabar sedikit bicara. Ini, nama Anda Pak? Pak Iksan. Tuhan bilang, Tuhan sudah mencadangkan kalau Mario berlaku ramah kepada orang ini, akan dilewatkan kebaikan melalui orang ini. Lalu saya tanya, Pak Iksan sudah menikah? Belum. Kemana itu wanita-wanita semua? Lalu terus bicara, terus tertawa, terus jadi hubungan baik, lewatkan. Kita itu tidak pernah tahu janji dalam hubungan baik. Lalu kita tadi menyepelekan hubungan dengan berlama-lama mencintai orang yang tidak jelas. Bercerita tentang laki-laki yang sudah menikah seperti masih on berhubungan dengan Anda. Bisa dibayangkan itu? Alangkah sia-sianya hubungan dengan real person. Ini real person. Nama Anda siapa, Pak? Dava. Pak Dava. Ini real person, Pak. Saya tidak tahu kebesaran apa yang saya bisa sumbangkan kepadanya dan kepada saya dari beliau kalau kita berbaik hati dan berbaik sikap. Coba.
So, jangan menunggu kesempatan terbaik, kesempatan sempurna. Semua orang yang Anda temui bisa dijadikan sempurna oleh Tuhan. Semua. Itu sebabnya Tuhan tidak menyukai orang yang memutus silaturahim, karena rezeki itu lewatnya dari situ. So, mulai hari ini, memang bahasanya seperti cinta-cintaan, is not, bukan. Cintaku on off, pantas rezekinya on off. Ya itulah, selama rezekinya off itu biaya berjalan loh. Jadi kalau begitu mulai dari sekarang, my love is always on. My kindness, kebaikan hati saya selalu on. Kerahmahan saya, capek itu urusan pribadi. Tapi kebahagiaan orang lain itu tanggung jawab sosial kita. Ya, orang tua, capek urusan kita, tetapi telepon ibu, ibu apa kabar? Lakukan itu, doa orang tua sudah menggantung di langit. Tinggal turun kalau anaknya mendoakannya. So kalau gitu dia telepon segera orang tua. Ya telepon, ibu apa kabar? Jangan beritahu itu proses memperbaiki rezeki. Nanti tahu ibunya anaknya nggak ikhlas ini. Oke? So sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, ini ya, kehidupan itu indah, yang keindahannya ditentukan oleh keindahan hati kita. Kedua, kalau Anda bersungguh-sungguh membahagiakan orang lain, Anda akan menemukan ternyata Anda itu pribadi yang baik sekali. Coba deh, selama ini Anda punya pendapat tidak baik tentang diri sendiri, coba ketemu nanti Anda sahabati orang. Lihat bagaimana ternyata aku ini orang baik. Sekarang, siapa yang merasa dicintai Tuhan? Good. Kalau saya tanya sekarang, apakah Anda karena dicintai Tuhan, apakah Anda kekasih Tuhan? Anda kekasih Tuhan, tidak ada orang bisa menolak dijadikan kekasih Tuhan. Tuhan Maha Pengasih. Nah, sekarang, kalau Anda kekasih Tuhan, apa yang tidak akan diberikannya? Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, orang-orang yang dikasihi Tuhan, kenapa perlakuannya beda? Karena, apakah Anda mengkekasihkan diri kepada Tuhan? Apakah Anda menyapa Tuhan dalam sapaan yang lembut, yang penuh kasih sayang? So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, marilah kita mulai hari ini betul-betul on dalam kasih sayang, menghadiahkan diri bagi kehidupan, kebaikan kehidupan sesama, lalu perhatikan bagaimana Tuhan mengindahkan kehidupan Anda. Itu. Super Pak Mario, perhatikan bagaimana Tuhan mengindahkan kehidupan kita. Terima kasih untuk Anda yang sudah 1,5 jam bersama kami menyaksikan program ini di MTGW. Saya Hilbram Dunar, kita bertemu lagi minggu depan tentunya hanya di Metro TV di Mario Teguh Golden Ways. Setelah menonton acara Pak Mario Teguh, alhamdulillah semoga anak-anak jadi tahu bagaimana untuk bergaul itu, untuk memilih pasangannya. Apakah pasangan itu memang jujur bisa dibawa untuk dalam kehidupan menemaninya sampai akhir hayat, atau hanya ingin senang-senang saja di dunia ini. Terima kasih Pak Mario Teguh, salam super. Setelah saya menonton acara Pak Mario Teguh, saya merasa termotivasi dan saya mendapat banyak semangat-semangat baru. Terima kasih Pak Mario Teguh, salam super. Setelah saya menonton Mario Teguh Golden Ways, saya merasa percaya diri untuk mendapatkan pasangan yang terbaik untuk saya. Terima kasih Pak Mario, salam super.